Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kultum Ramadan. Ya, insyaallah hari ini adalah hari yang ke-25. Teriring harapan dan doa, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kultum kesempatan hari ini insyaallah kita akan mengambil pelajaran, inspirasi, teladan dari yang mulia, seorang tabi'in ternama yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Salim adalah putra dari Abdullah bin Umar, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibu dari Salim adalah putri raja atau kaisar Persia Yazdajir yang ketiga. Jadi beliau sepupuan dengan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari jalur ibu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salim lahir dan tumbuh di kota Madinah yang terkenal dengan ilmu dan ulamanya, yang terkenal dengan ketenangan dan kedamaiannya, yang saat itu juga terkenal dengan kesejahteraan yang diperoleh oleh penduduk Madinah. Akan tetapi seorang Salim, walaupun beliau adalah cucu dari seorang khalifah, putra dari Abdullah bin Umar, dari sisi kehidupan duniawi beliau sangat-sangat terkenal dengan kesederhanaan dan kezuhudannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salim bin Abdullah bin Umar adalah termasuk 7 tokoh tabi'in terkemuka di kota Madinah saat itu. Tempat orang-orang belajar fikih, belajar hadis, belajar Al-Quran. Karena beliau ditempa oleh bapaknya, Abdullah bin Umar, dan juga oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya, berikan pelajaran-pelajaran akhlak, hadis, Al-Quran, dan fikih kepada beliau, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang yang ahli ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kezuhudan beliau, suatu hari ketika beliau menunaikan ibadah haji, saat beliau di Mina, beliau bertemu dengan Khalifah Sulaiman, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Saat itu Al-Walid melihat fisik, karena beliau pakai pakaian ihram, jadi kelihatan perut dan dadanya, kelihatan sangat kokoh, six pack, sangat-sangat
atletis fisik dari seorang Salim ini, mirip seperti fisiknya kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Karena dalam riwayat, anak Umar yang paling mirip dengan Umar adalah Abdullah bin Umar. Dan anak Abdullah bin Umar yang mirip dengan Abdullah adalah Salim. Jadi Salim memiliki fisik yang mirip dengan bapak dan kakeknya. Saat itu Al-Walid tergerak untuk menanyakan. Ketika melihat fisik Umar yang luar biasa kekar itu, melihat fisik cucu Umar bin Khattab, yaitu Salim ini yang kekar itu, kemudian beliau bertanya, apa makanan yang sehari-hari engkau makan, wahai Abu Umar? Jadi Salim ini memiliki anak yang dikasih nama Umar, sehingga beliau dipanggil Abu Umar. Kemudian Salim menjawab, wahai Al-Walid, sesungguhnya sehari-hari aku makan roti kering dan zaitun. Dan kalau ketemu saya makan daging. Kemudian Al-Walid keheranan. Lalu bagaimana kalau kamu bosan dengan makanan itu? Kemudian dijawab oleh Salim bin Abdullah, ya, aku tunggu sampai aku benar-benar lapar. Sehingga aku butuh makanan. Sehingga makanan itu terasa enak olehku. Ini untuk mengatasi kebosanan dari makanan yang monoton. Yang sehari-hari ketemu dengan roti kering dan zaitun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salim bin Abdullah juga terkenal dengan kekhusyuannya dalam beribadah, dalam berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika beliau di depan Ka'bah bersimpuh, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meleleh air matanya, menangis terseduh-seduh di depan Ka'bah. Saat itu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan juga sedang menunaikan tawaf. Selepas tawaf beliau sholat sunat 2 rakaat dan mendekati Salim bin Abdullah. Saking dekatnya sampai tersentuh kakinya oleh Sulaiman. Namun kedatangan khalifah ini tidak membuat Salim kemudian menoleh. Beliau tetap khusyuk. Sampai kemudian khalifah menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Aba Umar. Kemudian Salim menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik membisikkan kata-kata, wahai Abu Umar, apa saja kebutuhan duniamu akan aku penuhi. Mintalah kepadaku. Kemudian Salim menjawab penawaran dari khalifah ini dengan sangat-sangat bijak. Wahai khalifah, aku sedang di rumah Allah. Aku sungguh malu kalau berada di rumah Allah kemudian meminta kepada selain Allah. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Sulaiman sangat kaget dan terenyuh dengan jawaban itu. Setelah keluar dari masjid, Salim banyak dikerumuni oleh jamaah yang bertanya tentang masalah agama, tentang hadis dan lain sebagainya. Kemudian di luar masjid inilah kembali Sulaiman atau Khalifah Sulaiman mendekati Salim bin Abdullah dan kembali menawarkan, wahai Abu Umar, sekarang sudah di luar rumah Allah, di luar masjid. Kebutuhan, silahkan minta kepadaku tentang kebutuhanmu. Kemudian Salim menjawab, kebutuhan dunia apa akhirat, wahai Sulaiman?
Tentu Sulaiman menjawab, tentu kebutuhan dunia. Wahai Sulaiman, dijawab pula dengan tegas oleh Salim bin Abdullah, wahai Sulaiman, kepada pemilik dunia saja aku tidak meminta dunia. Bagaimana aku meminta dunia kepada bukan pemiliknya? Masya Allah. Kepada Allah saja Salim tidak minta dunia. Lalu bagaimana dia akan meminta dunia kepada Sulaiman, yang Sulaiman sebenarnya bukan pemilik dunia? Masya Allah, jawaban ini sudah sungguh memukul perasaan Sulaiman dan memberikan pelajaran berharga bahwa dunia bukan segala-galanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kisah salah satu sahabat tabi'in yang ternama, cucu dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kakeknya seorang khalifah ternama, ayahnya seorang sahabat ternama, melahirkan tabi'in ternama. Kisahnya sungguh sangat menginspirasi kita. Di samping kecerdasan ilmunya, beliau juga memiliki kezuhudan, kehati-hatian dan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang menghadirkan kelembutan hati ini kita bisa meresapi untuk kemudian meniti teladan kisah dari seorang tabi'in yang mulia, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, kisah kita pada kultum kesempatan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.